Salam olahraga. Selamat berjumpa anak-anak kelas MIPA dengan Pak Erwan sebagai guru olahraga kebanggaan kalian. Pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa pada pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini, semua bisa bermanfaat bagi anak-anak, juga Pak Erwan, bisa untuk semua kita pada saat di mana berdomisili atau bertempat tinggal atau bermain. Ya, mari bersama-sama menundukkan kepala sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Mulai. Selesai. Saya lanjutkan dengan pembelajaran pada hari ini, yaitu pada pembelajaran kompetensi dasar 3 tentang senam. Ya, ini. Nah, di senam sendiri sebetulnya itu ada 2 macam yang harus kalian tempuh, yang harus kalian kuasai pada pertemuan di semester 1. Ya. Di KD 3 tadi senam, yang kemudian senam tadi ada KD 3.9 itu tentang senam ritmik yang hari ini kita ulas. Ya. Nah, dari tujuan dari pembelajaran senam sendiri pada hari ini, ya, agar apa? Siswa mampu melakukan keterampilan gerakan rangkaian senam ritmik atau yang masuk dalam kategori senam ritmik seperti senam aerobik, senam artistik, senam kesegaran jasmani, senam sibuyung, senam irama. Jadi berbagai macam kalian harus mampu. Tapi untuk spesifiknya di kelas 12 adalah senam aerobik. Yang kedua, kalian dituntut untuk mampu menyebutkan manfaat dari senam aerobik sendiri. Yang ketiga, kalian mampu mempraktekkan senam aerobik sendiri. Ya, entah itu dari suatu gerak senam yang sudah bisa disusun oleh kalian sendiri, atau bisa menyadur dari para instruktur senam. Banyak sekali contoh-contoh senam aerobik yang sudah disampaikan pemerintah ke pelatihan-pelatihan senam, ke sekolahan-sekolahan, lewat guru olahraga, lewat PPL, ya, banyak sekali. Yang berikutnya, kalian mampu memahami inti dari senam aerobik sendiri. Ya, yang terakhir, siswa mampu memahami manfaat senam aerobik. Ya, saya lanjutkan dengan pengertian tadi senam. Ya, untuk senam ritmik itu adalah suatu induk dari senam yang diiringi oleh lagu atau irama musik. Ya, jadi pengertian itu secara umum senam ritmik, ya, sebuah gerakan senam yang dilakukan dengan gerakan musik atau irama, dilakukan dengan perorangan, beregu, kelompok, baik itu bisa tanpa alat ataupun memakai alat yang berupa tongkat, bola, pita, atau topi, atau mungkin bisa juga dengan variasi-variasi dari
anak-anak sendiri. Jadi mau memakai peralatan untuk memeriahkan gerakan senam aerobik itu bebas dengan peralatan apa saja yang digunakan. Itu. Nah, itu pengertian dari secara umum mengenai senam, ya. Jadi senam ritmik, senam aerobik, senam kesegaran jasmani, senam kebugaran jasmani, senam sibuyung, ya, yang masuk dalam kategori senam ritmik itu mengenai definisinya rata-rata sama, ya. Hanya perbedaannya nanti ditambah dengan alat atau tanpa alat. Nah, dari penjelasan senam ritmik sendiri itu, ya, seringkali dari para instruktur senam, dari sanggar-sanggar senam, dari ini secara jujur saja guru-guru olahraga, guru-guru yang ada di lingkungan sekolah kita, ini seringkali kurang memperhatikan unsur-unsur atau hal-hal atau elemen-elemen yang diperlukan dalam senam aerobik agar tidak membahayakan bagi peserta atau pelaku pesenam sendiri tersebut. Lah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan senam aerobik, ya, satu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin itu mempengaruhi dari gerakan senam sendiri, ya. Yang kedua mengenai umur atau usia. Yang ketiga mengenai tingkat kebugaran jasmani dari pelaku senam atau peserta senam yang meliputi dari daya tahan peserta senam sendiri, kemudian kekuatan otot pesenam sendiri, kemudian kecepatan pesenam, kemudian ketangkasan, kemudian kecepatan reaksi. Itu. Yang keempat adalah status kesehatan dari peserta senam. Ini, kalau dari kalian pada saat ada pembelajaran senam kebugaran jasmani, ya, dari awal Pak Erwan itu sudah seringkali mengatakan tidak hanya pada senam aja, olahraga apapun tolong kalau kalian itu merasa badan tidak enak apalagi sakit, jangan sekali-sekali kalian itu mengikuti pembelajaran senam secara praktek. Karena apa? Pengertian secara umum, olahraga itu akan mendukung, menjamin seseorang agar sehat, agar tetap sehat. Tapi kalau kalian pada saat kondisi kurang fit, apalagi agak parah, sakit, mengikuti, ya, dalam olahraga senam, apalagi kebugaran jasmani untuk tingkat SLTA itu dibutuhkan dengan kecepatan, kekuatan, ketangkasan, banyak sekali faktor yang akan menguras energi kalian. Tidak akan kalian mungkin itu akan semakin sehat dengan kondisi yang tidak baik seperti itu, mesti malah akan memperparah kalian sakit, mempermudah kalian kena penyakit. Ini yang harus betul-betul diperhitungkan, jangan sampai olahraga yang katanya kok menyehatkan malah menyakitkan. Seringkali juga dipleset-plesetkan. Banyak sekali kejadian-kejadian para olahragawan, ya, itu meninggal di tempat, entah itu saat futsal, entah itu saat badminton, entah itu saat senam. Banyak sekali kejadian-kejadian. Karena apa? Tidak mengukur kondisi kesehatan dari dirinya sendiri. Itu. Nah, dari pembelajaran ini maka untuk kedepannya harus berhati-hati. Ya, Pak Erwan sudah mengungkapkan kalau badan tidak enak tetap off dulu aja. Pak, izin, tidak apa-apa. Gitu ya. Saya lanjut dengan hal-hal yang
diperhatikan dalam senam aerobik tadi ya. Tadi sudah 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6, minat berlatih. Belum tentu kalian semua ini mempunyai minat berlatih sama. Ya, karena apa? Itu termasuk dalam hobi juga. Pendukung untuk kalian di depannya, pengen menjadi TNI, menjadi polisi, ya, dan sebagainya, yang memerlukan kondisi fisik betul-betul fit itu. Ya, jadi minat berlatih mempengaruhi terhadap apa nanti yang dilakukan dalam senam aerobik sendiri. Ya, yang ke-7, waktu dan fasilitas. Ya, waktu kalian, fasilitas, kalau di sekolahan bisa bersama-sama. Tapi tadi kembali minat berlatih, saat KBM pun ya, itu belum tentu kalian itu bisa semangatnya bareng. Saat olahraga bareng, belum tentu bisa semangatnya bareng. Ini lah harapannya Pak Irwan apa? Ya, apapun yang sudah diinstruksikan untuk memenuhi target pembelajaran, ya semangatnya harus semaksimal mungkin. Itu ya. Yang terakhir adalah struktur atau sistem tubuh manusia sendiri atau kalian sendiri. Dalam pembelajaran senam aerobik ini, loh Pak, kok ada struktur, ada sistem tubuh manusia itu bagaimana? Nah, yang lain yang tadi sudah dijelaskan lebih dulu di atas, mungkin untuk dicerna, dimengerti agak mudah. Ya, ini. Nah, mengenai struktur atau sistem dari tubuh manusia sendiri ini, paling tidak dari guru atau misalnya di tempat sanggar senam, dari pelatih ini akan mencari bibit-bibit sebagai tim untuk mengikuti suatu event lomba senam aerobik. Ya, katakan saja posisi Pak Irwan sekarang badannya sudah tidak seperti saat muda atau 30 tahun yang lalu. Sekarang Pak Irwan gendut. Oh, cari Bapak Ibu guru kalau ingin melakukan menghadapi event suatu senam aerobik, cari yang badannya agak langsing, sing kenceng, yang muda. Lah itu dari struktur atau sistem tubuh manusia. Karena apa? Itu nanti akan mempengaruhi dari tingkat kebugaran jasmani. Kembali kalau sudah struktur atau sistem tubuh itu sudah ditemukan, lah ini uji yang lain ya, seperti status kesehatan itu juga kembali lagi. Sudah ketemu, oh badannya sudah langsing, kenceng, tapi status kesehatan yang lainnya itu mempengaruhi. Lah mestinya itu nanti juga tidak akan masuk dalam kategori sebagai peserta event senam, ya. Nah, dari senam aerobik sendiri itu mempunyai manfaat, ya, manfaat-manfaat dasar dari senam aerobik itu sendiri adalah ya untuk melatih kekuatan, kelentukan, kecepatan, daya ledak, daya tahan dari kalian sendiri yang senang mengikuti atau melakukan senam aerobik. Yang kedua, mengembangkan koordinasi gerak dan kemampuan serta menyerasikan gerak dan musik. Ini ya, jadi antara gerak kemampuan kalian dikombinasikan dengan suatu gerakan musik. Bisa tidak mengimbangi dengan ketepatan irama atau ketukan yang pas sesuai dengan gerakan yang diharapkan. Ini ya. Yang ketiga, ini yang paling penting ya. Apapun yang kalian lakukan adalah untuk mencapai tingkat kebugaran jasmani atau aerobik kalian sendiri. Ini ya. Nah, dari beberapa manfaat itu tadi ya, ada cara-cara melakukan senam
ya, dalam melakukan senam aerobik itu meliputi ada tendangan. Nah, di sini itu satu contoh dari video tersebut ya, itu sepintas, loh itu kok tendangan tapi kok tangannya kak yo melakukan ya. Nah, ini Pak Erwan hanya mengambil screenshot dari suatu gerakan senam yang diutamakan dalam gerakan tendangan ki kaya apa to contone. Lah, paling tidak itu contoh kecilnya itu seperti itu. Bisa juga kaki itu diangkat lebih tinggi lagi sampai sekitar 90 derajat. Itu juga boleh. Ya. Lah, ini karena contoh ini pesertanya dari para lansia-lansia ya. Nah, itu paling tidak itu ketinggian dari lantai 5-10 sentinan. Itu. Ya, yang kedua mengenai keseimbangan. Kalau tadi cara melakukan gerakan senam dari tendangan, kemudian ada keseimbangan atau balance. Nah, ini salah satu contoh dalam gerakan senam itu nek balance atau keseimbangan nek pada saat gerakan senam yang sudah dikombinasikan. Nah, paling tidak contoh-contohnya itu ada seperti itu. Ya. Nah, ini dilanjutkan dengan kelentukan. Ya, dari tendangan. Kemudian tadi apa itu tadi? Ya, dilanjut dengan kelentukan. Ya, nah ini kelentukan seperti ini. Ya, gerakan-gerakannya. Mungkin nanti kalian bisa membuat variasi atau gerakan sendiri. Ini. Gitu, ya, ditambah dengan kekuatan dinamik, kekuatan yang bergerak karena menggerakkan. Ada kekuatan dinamik, ada kekuatan statik. Ini, lah kekuatan statik itu bagaimana? Kekuatan yang diam seperti ini, gitu, ya. Nah, saya lanjut untuk cara-cara melakukan senam sendiri, tidak hanya dari senam, mungkin olahraga yang lain, ya. Ini Pak Erwan hanya mengambil sampelnya saja, ya. Mau olahraga sepak bola, mau olahraga voli, mau olahraga badminton, ya. Ini kita masuk ke pembelajaran senam ini, ya. Nah, senam itu atau untuk melakukan olahraga apapun termasuk senam, satu mestinya melakukan apa cah? Pemanasan, ya, atau warming up. Nah, salah satu manfaat atau fungsi dari pemanasan itu adalah satu, menaikkan suhu tubuh, melemaskan semua otot untuk mempersiapkan mengikuti pembelajaran inti atau senam aerobik sendiri, mencegah cedera. Ya, diantaranya fungsi-fungsi dari pemanasan itu sendiri, ya. Nah, kemudian kalau sudah pemanasan sudah menyeluruh semua, ya toh, itu dilanjutkan dengan gerakan inti. Itulah gerakan inti itu sendiri meliputi, ya, melatih kekuatan otot, ya, melatih daya tahan tubuh, ya, melatih kelentukan, melatih kecepatan, melatih ketepatan, ya. Ada 8-10 unsur yang harus dicapai dalam pembelajaran senam aerobik. Yang ketiga atau yang terakhir adalah apa kira-kira? Ada yang tahu enggak? Ya, yang terakhir adalah penenangan atau cooling down. Ya, pendinginan. Nah, mungkin wah kul ki atis Pak, berarti pendinginan itu boleh, penenangan boleh, ya, pelemasan boleh. Itu, ya, itu yang tadi cara-cara melakukan senam, menghadapi senam, ya, manfaat senam, definisi senam. Sekarang yang masuk dalam gerakan-gerakan senam aerobik ini, ya, yang masuk
gerakan-gerakan senam aerobik secara umum itu menggerakkan kaki, tangan, badan, ya pokoknya seluruh anggota tubuh. Ya, nah di sini yang perlu kalian ketahui untuk kategori senam aerobik sendiri adalah senam aerobik low impact. Ya, low impact ini untuk senam aerobik adalah membutuhkan kecepatan, membutuhkan daya tahan yang harus memenuhi syarat. Ya, ini. Nah, yang kedua adalah senam aerobik high impact. Ya, ini. High impact. Nah, high impact itu mungkin pembelajaran senam aerobik untuk tingkatan usia senam Sibuyung, senam TK, senam anak SD, mungkin maksimal SMP. Kalau sudah seperti kalian, sudah masuk low impact. Ya, kecepatan, daya tahan, kekuatan dan sebagainya itu kalian sudah ada dasarnya. Itu. Nah, dari senam-senam low impact itu tadi ada beberapa bahasa-bahasa asing atau gerakan-gerakan, ya itu diantaranya ada yang disebut gerakan kaki ca-ca-ca atau cili ca-ca, ya itu paling tidak itu gerakannya seperti itu, menggerakkan kaki kiri, kaki kanan maju atau kaki kiri ke samping kanan, kaki kanan ke kanan. Nah, ini hanya contoh-contoh yang bentuk gambar mati saja. Mungkin pada saat pertemuan besok kita bisa melakukan secara bersama-sama. Ya, ada juga dalam gerakan low impact itu grab fin. Ya, grab fin itu melangkahkan kaki kanan ke arah kanan, melangkahkan kaki kiri secara menyilang ke arah kaki kanan. Nah, ini contohnya seperti ini. Itu. Ya. Ya, loh kok Pak seperti itu aja? Iya, memang Pak Erwan kalau mengambil video yang bergerak mungkin waktunya tidak akan sampai. Yang terakhir adalah mambu. Nah, mambu ini gerakan urutannya apa? Melangkahkan kaki kanan ke depan, kaki kiri diam di tempat, dan selanjutnya bisa kalian baca di buku PJOK yang kalian terima dari sekolah. Ini. Lah bagaimana contohnya? Lah paling tidak seperti ini, gambar-gambar ini. Ya. Sudah ada gambaran ya Cah ya untuk melakukan gerakan senam aerobik low impact ya. Ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke kategori senam aerobik yang masuk high impact. Ini ada power moves, ada split, ada twist. Pertemuan yang akan datang ya. Ini sekaligus juga secara bersama-sama kita belajar mengenai senam ritmik, kemudian kategori apa yang masuk dalam senam ritmik itu ya. Kalian buat kelompok ya untuk mencetak senam kebugaran jasmani. Ya, saya rasa dari penjelasan Pak Erwan itu aja. Ada yang kira-kira perlu kalian tanyakan? Tidak ada? Jelas? Sip. Ya, semangat olahraga, tiada hari tanpa olahraga. Mensana in corpore sano. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya tutup. Salam olahraga.